pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami kelompok 8B dari kelas B yang berjumlah 5 orang akan memaparkan materi dengan tema Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Baik, video ini adalah sebuah presentasi atau diskusi yang membahas peran Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu. Dalam video ini, pembicara akan menguraikan pengertian Pancasila beserta contoh dari Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila adalah ideologi dasar pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai landasan filosofi negara, Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Berikut penjelasan mengenai bagaimana Pancasila menjadi nilai dalam pengembangan ilmu. Baik, yang pertama adalah keadilan sosial. Nilai sosial ini menekankan pentingnya distribusi yang adil dan merata dari sumber daya dan manfaat bagi seluruh masyarakat. Dalam pengembangan ilmu, keadilan sosial mendorong penelitian yang fokus pada pemecahan masalah sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat. Lalu yang kedua, demokrasi. Dalam pengembangan ilmu, nilai ini mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam penelitian dan pengembangan ilmiah. Baik, selanjutnya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menggarisbawahi perlunya menghormati martabat dan hak asasi manusia. Dalam konteks pengembangan ilmu, nilai kemanusiaan ini mendorong penelitian yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan manusia, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penyelesaian masalah sosial yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya menjadi panduan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi dasar nilai dan membimbing pengembangan ilmu di Indonesia. Ini menciptakan landasan yang kokoh untuk pembangunan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat serta negara secara keseluruhan. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi Indonesia telah memainkan peran penting dalam pengembangan ilmu di Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila memberikan pedoman dan kerangka kerja moral yang penting bagi ilmu pengetahuan dan pengembangan pengetahuan. Berikut adalah salah satu contoh bagaimana Pancasila menjadi dasar nilai dalam pengembangan ilmu di Indonesia. Baik, contohnya yaitu yang pertama, satu kebangsaan dan persatuan. Pancasila menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Dalam pengembangan ilmu, hal ini mendorong kolaborasi antara berbagai suku, agama, dan budaya, serta antara berbagai lembaga penelitian untuk mencapai kemajuan ilmiah yang lebih besar. Yang kedua, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini menghormati keberagaman agama dan keyakinan. Dalam pengembangan ilmu, hal ini mendorong pendekatan yang inklusif, di mana berbagai perspektif agama dan etika dapat diterapkan dalam penelitian yang mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Yang ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila menegaskan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab dalam pengembangan ilmu. Hal ini menekankan etika penelitian dan penggunaan ilmu pengetahuan untuk memajukan kesejahteraan manusia tanpa merugikan individu atau kelompok. Kesimpulannya, Pancasila memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan ilmu di Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila seperti keadilan sosial, demokrasi, persatuan, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta ketuhanan yang Maha Esa, memberikan landasan moral dan etika yang memengaruhi berbagai aspek ilmu pengetahuan. Pancasila mendorong penelitian yang berfokus pada pemecahan masalah sosial, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kolaborasi antar kelompok beragama dan budaya, serta pendekatan inklusif dalam penelitian. Dalam video ini, kami telah membahas Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Kami harap informasi ini bermanfaat bagi kita dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Saya ucapkan terima kasih kepada semua anggota kelompok yang telah berkontribusi dalam pembuatan tugas ini. Juga terima kasih kepada teman semua yang telah mendengarkan serta menonton video ini. Atas waktu dan perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.